ini contohnya risk dan expected return gitu. Ini adalah risk-nya, risikonya, ini adalah expected return-nya. Jadi kalau teman-teman lihat equity gitu, equity itu risikonya tinggi tapi expected return-nya tinggi dibandingkan dengan, bond misalnya ya kan, fixed income. Fixed income itu, risikonya rendah, expected return-nya relatif lebih rendah. Terus kalau teman-teman lihat juga emerging market risikonya lebih tinggi, return-nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan developed market, mana ya developed market? Ya harusnya ada ya di sini developed market equities gitu ya kan. Terus, real estate dan lain-lain, komoditi, gold, semuanya juga ada profil risikonya dan ada expected return-nya. Dan, eee, perlu kita lihat gitu, maksudnya risikonya ini bisa dari aset klasis kayak tadi yang saya ceritakan equity dan fixed income, ada by lokasi seperti emerging market sama developed market, atau by durasi. Kalau by durasi cash itu kan, fixed income yang, short term atau deposito itu, fixed income yang short term, tapi ada juga yang fixed income yang long term seperti 10 tahun, US Treasuries atau US government bond gitu ya kan. Jadi ada berbagai macam dimensinya. Eee, tapi take away-nya adalah nggak ada freelance, kita ngambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan return yang tinggi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada, orang yang menyarankan, "Iya investasi ini, return-nya besar," gitu, kita harus tanya, "Apakah risikonya juga besar?" Itu pertanyaan pertama gitu. Jangan sampai hanya tergiur dengan return-nya, gitu. Terus selanjutnya, ya ini karena lagi sering, dibahas juga investasi aktif dan pasif. Jadi, apa sih aktif dan pasif itu gitu? Sebenarnya aktif dan pasif itu adalah bentuk style investasi gitu. Kalau pasif itu biasanya investasi di indeks, dan aktif itu biasanya kita mencoba memilih saham atau memilih waktu yang tepat untuk menaruh saham, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bahas satu-satu dari elemen goal. Kalau aktif itu dia biasanya ingin mengalahkan market gitu, dia ingin perform lebih baik daripada market. Kalau pasif, market itu misalnya, S&P 500 itu market, US misalnya, atau kalau di Swedia itu MX30 misalnya, atau kalau di Indonesia, LQ45 biasanya, atau Jakarta Stock Indonesian Index, JKSE gitu. Eee, Kalau pasif ini biasanya dia mengikuti benchmark, dia tidak mencoba beat the benchmark. Jadi kita pengen return kurang lebih di return misalnya S&P 500 atau LQ45 gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak mencoba mengalahkan benchmark. Kalau aktif, fee dan cost-nya kita lihat, fee dan cost-nya itu relatif lebih besar kalau aktif. Kenapa? Tentunya natural, karena untuk mengalahkan benchmark kita memerlukan informasi. Ini juga take away yang penting. Ketika kita ingin mendapatkan return yang lebih besar daripada market, kita harus punya informasi advantage di mana orang lain nggak punya dan tidak dicerminkan dalam harga gitu. Misalnya kita tahu, oh, eee, perusahaan ini ternyata memang mereka mengembangkan, teknologi yang baru dan akan sukses, tapi orang-orang belum tahu harganya masih kemurahan. Itu berarti kita punya informasi advantage gitu. Jadi kita kita investasi di situ ketika harganya masih murah dan ketika informasinya rilis, harganya naik, kita mendapatkan keuntungan gitu. Jadi karena aktif mencari informasi gitu, mereka juga fee-nya akan besar. Kadang bisa 1%, 2% dari aset yang kita taruh gitu. Ini perlu hati-hati dilihat gitu ya kan. Terus, kalau pasif itu biasanya, bukan pasif itu, relatif lebih kecil karena kita tidak mencoba mencari informasi untuk mengalahkan benchmark, tapi kita hanya ikutin benchmark gitu. Jadi pasif ini bukan berarti nggak trading, tapi misalnya kita invest di S&P 500, terus, sekarang Tesla masuk S&P 500, secara tidak langsung kita rebalance, portfolio kita dari tidak ada Tesla jadi ada Tesla gitu. Jadi pasif itu mencoba melakukan investasi mungkin sesuai dengan value weighted, di S&P 500 agar kita mendapatkan return yang mirip dengan S&P 500. Jadi kita coba mimik mimik benchmark-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari segi diversifikasi, aktif itu tentunya ada diversifikasi karena tentunya manajer investasinya akan, investasi di lebih dari satu saham gitu ya kan. Tapi ya sebenarnya tergantung style-nya, manajernya juga gitu. Eee, Perlu diperlihatkan manajer style-nya, kadang ada yang fokus di 10 saham, jadi, diversifikasinya di tidak sebanyak itu gitu, maksudnya, perlu dipertimbangkan style manajernya gitu, jadi, perlu dilihat.
Kalau pasif itu diversifikasinya tergantung indeksnya gitu, misalnya ya kalau LQ45 mungkin kita bakal mereplicate kurang lebih 45 saham gitu, atau kalau di S&P 500 kurang lebih bakal replicate 500 saham gabungan, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari segi metode gimana sih cara aktif itu buat mengalahkan benchmark-nya gitu, biasanya yang common itu ada 2 gitu, ada stock pick, ada market timing. Stock pick itu ya beli saham mana yang, underprice, yang kemurahan, dan mereka jual yang kemahalan. Jadi itu cara mereka men-generate return. Kemudian market timing itu, yang tadi saya cerita, jadi harga saham lagi murah nih, kita beli gitu, harga saham kemahalan nih, kita jual. Jadi dia mainnya di dimensi waktu gitu. Terus kalau, pasif, dia hanya mengikuti benchmark index, jadi ya, tidak ya hanya mungkin dengan, proporsi dari market value di indeks tersebut gitu. Kemudian cara investasinya kalau aktif ya bisa melalui di reksadana, aktif, kalau pasif sekarang lagi banyak biasanya di ETF atau indeks mutual fund dan seterusnya. Eee, tapi ketika sebenarnya, jadi PR ketika kita memilih, misalnya saya pergi ke satu manajer, yang aktif gitu, eee, yang jadi PR adalah saya harus tahu, dia style-nya seperti apa, dia jago atau enggak, kurang lebih seperti itu gitu ya kan. Karena untuk manajer investasi yang kita perlu lihat adalah persistensi gitu. Misalnya ada satu manajer bilang, "Saya tahun kemarin, return-nya gede loh 10%, market cuma 5% misalnya kayak gitu. Tapi itu bisa jadi 2 hal, bisa jadi karena dia luck gitu, dia beruntung tahun kemarin gitu, atau memang skill gitu. Jadi kita harus lihat persistensinya dari tahun ke tahun. Kalau teman-teman lihat kenapa Warren Buffett begitu terkenal, karena dia persisten setiap dari tahun ke tahun dia mengalahkan S&P 500 gitu. Atau kalau teman-teman tertarik dengan hedge fund mungkin bisa lihat, Renaissance Teknologi gitu, mereka juga, performance-nya dari tahun ke tahun persisten gitu, eee, bagus gitu ya kan. Kemudian lihat juga dari fee gitu, eee, fee itu ya, biasanya, hati-hati juga kadang kalau kalau yang saya tahu begitu investment manajernya, jago gitu, mereka cenderung meningkatkan fee-nya gitu ya kan. Karena ya tadi yang saya cerita ada kualitas, ada harga gitu dalam apapun gitu, termasuk dalam hal ini ketika manajer investasi yang skill-nya tinggi, dia bisa nge-charge kita dengan, fee yang lebih tinggi gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ada, ya riset menunjukkan secara rata-rata setelah fee, risk adjusted return of active fund itu kurang lebih nol gitu, bukan berarti return-nya nol, tapi ini berarti setelah dikurangi fee, mungkin 50% fund memberikan kita keuntungan lebih besar daripada investasi di indeks market index gitu ya kan, dan 50% sisanya memberikan keuntungan lebih kecil gitu ya, atau sama dengan market index gitu. Jadi ketika kita pergi ke fund manager pun kita punya PR seperti kita pergi memilih, saham mana yang bagus gitu. Kita harus lihat apakah dia jago, apakah mereka bisa memberikan kita, return, yang positif after fee, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian, active management itu lebih mahal ya karena, butuh informasi yang tadi saya ceritakan gitu ya kan, kurang lebih di 0,5% atau 1% aset, kurang lebih seperti itu. Sedangkan passive management itu jauh lebih murah gitu ya kan. Jadi makanya pasif itu, menjadi terkenal ya karena beberapa, yang saya ceritakan tadi dan, baru-baru ini gitu, pasif under management passive equity itu melebihi, active management, kurang lebih seperti itu. Tapi dari diskusi ini saya juga tidak menutup kemungkinan teman-teman melakukan investasi di luar pasar saham, seperti misalnya investasi, eee, ada teman yang menawarkan investasi dan seterusnya gitu, tapi perlu dilihat lagi, dimensi-dimensi yang tadi saya sebutkan, yaitu no freelance, terus high risk, high return, dan seterusnya gitu. Eee, ya kemudian, contoh mismatch lainnya adalah, eee, investasi untuk konsumsi jangka panjang dan jangka pendek, maksudnya harus, diperhatikan juga gitu. Misalnya kalau untuk pensiun itu berarti jangka panjang gitu ya kan. Ketika kita, masih muda, kita masih bisa mengambil risiko yang lebih besar untuk dinikmati di masa pensiun. Kasarnya kalaupun market crash misalnya kemarin, karena corona market turun gitu, karena kita menggunakan uangnya masih 20, 30 tahun lagi, ya udah kita tunggu aja sampai market recover gitu. Tapi bayangkan ketika kita ingin melakukan pengeluaran di jangka pendek misalnya 2, 3 tahun ke depan gitu untuk, down payment sekolah anak atau uang bangunan gitu misalnya ya kan. Kalau untuk ini tentunya kita harus, taruh di yang, risikonya rendah mungkin seperti fixed income gitu, kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau teman-teman, lihat gitu ya kan, kalau equity equity ini yang merah ini equity S&P 500 gitu, ketika krisis dia drop gitu ya kan, drop. Bayangkan kalau kita harus mencairkan posisi kita di saat ini gitu, kita berarti mengalami kerugian gitu ya kan. Tapi bandingkan dengan, eee, bentuk, fixed income lainnya gitu. Fixed income relatif lebih stabil gitu ketika krisis pun dia, secara value tidak drop gitu. Jadi memang kalau untuk jangka pendek mungkin, pertimbangkan taruh di, yang risikonya rendah. Tapi teman-teman lihat juga begitu krisisnya lewat, harga saham langsung naik lagi gitu. Jadi ini yang tadi high risk, high return, high risk, high expected return. Jadi in the long run emang high expected return gitu dibandingkan dengan, 2 fixed income ini gitu. Yang hijau ini adalah, 7 sampai 10 tahun government bond, sedangkan yang biru adalah 1 sampai 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Terus, ini sekilas saja yang akan saya lakukan, ini strategi mengelola pendapatan bulanan yang biasanya saya lakukan. Saya mencoba, budgeting itu hal pertama, konsumsi di tingkat yang nyaman gitu agar ketika nanti, income saya naik, tidak tiba-tiba naik atau saat turun tidak tiba-tiba turun gitu. Terus saya biasanya bikin per account, saya bikin account misalnya grocery, rent atau cicilan rumah, subscription mungkin sekarang banyak Netflix, terus, Hulu dan seterusnya gitu. Transportasi, SL gitu misalnya, terus fund dan seterusnya. Sebenarnya kenapa kita bikin account ini, agar saya bisa komitmen terhadap diri sendiri gitu, terus ketika saya, over budget gitu, saya bisa tahu, oh ternyata ekspektasi saya kerendahan, harusnya lebih tinggi dan, perencanaan ke depan lebih baik. Tapi ini ya tentunya sesuai preferensi, karena setiap orang punya preferensi yang berbeda. Saya melakukan kontrol sebulan 2 kali pembukuan, jadi di tengah bulan kalau over budget saya bisa siap-siap gitu, mengurangi. Terus alokasi saya biasanya pisahkan checking dengan saving gitu ya kan, terus, ya kelebihan uang untuk keperluan jangka pendek dan jangka panjang di deposito atau pasar modal gitu. Biasanya, kalau sekarang kan lebih gampang misalnya teman-teman bisa buka Avanza, kirim tiap bulan gitu, maksudnya, eee, bisa tinggal klik gitu zaman sekarang. Alokasikan sesuai profil risiko gitu. Terus smart spending saya biasanya, oh ini dari buku yang pernah saya baca juga pay credit card karena high interest gitu ya kan, terus, stay cheap, biasanya bandingkan 3 opsi sebelum membuat keputusan, misalnya menggunakan price runner atau Prisjak gitu untuk banding-bandingin, atau groceries pun saya pilih kalau yang murah ke toko A, yang ini barang ini murah di toko B dan seterusnya gitu. Terus, hindari barang mahal yang tidak perlu seperti, minibar di hotel atau mobil sport, tapi ya balik lagi beberapa orang suka mobil sport gitu ya kan, jadi sesuai preferensi gitu. Eee, Tergantung utilitas, yang kita, harapkan dari produk tersebut gitu. Terus tentang borrowing decision, kurangi meminjam untuk konsumsi, meminjam itu bagus untuk investasi misalnya untuk study atau untuk rumah dan seterusnya gitu. Buku itu juga menyarankan, untuk membeli mobil karena depresiatif aset jangan menyicil gitu. Tapi, kalau rumah karena kemungkinan apresiatif aset, itu bisa jadi bentuk borrowing yang bagus. Cuma ya balik lagi tergantung tergantung utilitas gitu. Kalau teman-teman suka mobil dan menikmati mobil, dengan tinggi tentunya, borrowing decision itu tidak bisa disalahkan gitu ya kan, tergantung preferensi. Jadi, terakhir ya konsumsi itu saya selalu mempertimbangkan utility per unit price yang saya, spending gitu. Misalnya saya banyak menghabiskan waktu dengan handphone atau gadget gitu, jadi saya nggak keberatan, nyicil gadget atau, beli gadget yang, relatif lebih mahal gitu karena, saya makainya dengan terus-terusan gitu, walaupun itu sebenarnya depresiatif aset gitu ya kan. Jadi ya balik lagi semua sesuai preferensi, cuma, ya maksudnya dipertimbangkan poin-poin tersebut. Berangkat terakhir di slide kesimpulan, balik ke 3 pertanyaan, eee, di awal, kenapa smooth consumption? Tentunya untuk kenyamanan, kita tidak ingin menderita saat income kita turun, eee, ya kita ingin smooth konsumsi kita, di usia berapapun. Kemudian gimana cara kita ngirim uang ke masa depan? Tentunya investasi sesuai profil risiko, hanya saja perlu pertimbangkan diversifikasi atau there's no free lunch, high risk, high expected return. Terus kalau kita ingin mengalahkan market, apakah kita punya information advantage dibandingkan orang lain gitu ya kan. Terus, monitoring cost dan kontrol, ini sebenarnya, eee eee, terkait, misalnya
Ada beberapa orang menyarankan, oke, jangan beli ETF gitu misalnya, tapi beli, 10 saham secara manual. Berarti kita harus melakukan monitoring cost gitu ya kan, secara bulan berkala apakah perusahaan-perusahaan ini perform bagus, terus maksudnya, eee, kita harus mengeluarkan waktu gitu, maksudnya setiap bulan kurang lebih seperti itu. Atau ketika misalnya ada orang, menawarkan investasi ke kita gitu, teman kita menawarkan investasi, kita berarti harus melakukan monitor juga gitu. Kita harus belajar investasi macam apa yang mereka buat gitu ya kan. Jadi ketika kita melakukan investasi, ada PR yang datang dengan berbagai macam bentuk, salah satunya dengan bagaimana cara memonitor investasi kita. Dan terakhir yang tadi, timing maturity-nya gitu, pertimbangkan juga gitu. Terus, how can I save the money ya, tadi ya, berhemat, budgeting dan smart spending. Kurang lebih itu yang saya, share hari ini. Kalau ada pertanyaan,